Ada lelah yang tak selesai dengan tidur, ada sepi yang tak sembuh oleh keramaian. Tapi alam sering punya caranya sendiri. Halo semuanya, bersama saya Kisah Maulana, edisi Coban Sri Kandi. Cobaan ini sebenarnya bukan tempat yang benar-benar tersembunyi. Tapi entah kenapa, rasanya masih belum banyak yang tahu. Aku pun termasuk orang yang baru pertama kali kesini. Kadang memang gitu, bukan karena tempatnya nggak menarik, tapi karena belum waktunya aja kita buat datang. Dan hari ini, kayaknya waktu itu pas. Kamu nih si Lur, Persiapan buat lihat waterfall. waterfall kin. Lagi-lagi hilang sinyal. POV lagi. Buat kalian yang pengen kesini, jalurnya bisa lewat arah Benjor Camping Ground. Karena pintu masuk Coban Sri Kandi memang jadi satu dengan area camping tersebut. Begitu sampai di area Benjor, kesan pertamanya langsung kerasa. Sejuk, adem, dan tenang. Pengelolaannya cukup bagus, tempatnya bersih, rapi, dan nyaman. Buat kalian yang cuma pengen santai atau sekedar ngecamp tanpa ribet, tempat ini bisa jadi salah satu referensi yang layak dipertimbangkan. Dari area parkir, perjalanan menuju Coban Sri Kandi dilanjutkan dengan jalan kaki sekitar 30 menitan. Jalurnya memang menurun, tapi masih tergolong ramah. Nggak terlalu ekstrim, masih enak buat dinikmati sambil jalan santai. Dan kita ini mulai melewati obstacle. Harus tetap hati-hati. Jalannya mulai menurun. Jadi kita harus tetap safe. Di sepanjang jalur ini, kita bakal menyeberangi sungai 2 kali. Dan justru di situ salah satu keseruannya. Airnya jernih, suasananya tenang, dan bikin perjalanan nggak terasa membosankan. Kita mulai melewati warung penumpang. Ada rintangan. Saya ini Di tengah perjalanan, kita juga bakal melewati Coban Sanusi. Ini bisa jadi penanda kalau jalur yang kita lewati sudah benar. Dan ketika kalian sudah menyeberangi sungai yang kedua, itu tandanya Coban Sri Kandi sudah dekat. saat mulai obstacle ini. Teman saya menuju ke kota sungai.
Biasanya di titik ini capek mulai terasa, tapi rasa penasaran juga ikut naik. Kali ini kita harus melewatin sungai lagi nih buat sampai ke bannya lagi. Setelah 2 kali sungai tadi masih ada sungai lagi, jadi kita tetap safe, hati-hati. Harusnya lumayan cukup deras ini, jadi kita harus tetap safe dan tetap hati-hati. Akhirnya kita sampai di tempat yang kita tuju. Cakepnya cuy, asli cakep, cakep banget, cakep banget. Akhirnya asli cakep, kalian harus kesini. Begitu sampai di lokasi, jujur, tempatnya cakep banget. Banyak bebatuan yang mengelilingi area coban. Jadi kita memang harus ekstra hati-hati saat berjalan. Dan akhirnya kita sampai di Coban Sri. Yang aku suka, akses jalur ke Coban Sri Kandi ini cukup informatif. Petunjuk arahnya jelas, jadi sangat membantu buat yang baru pertama kali datang. Dengan berbagai jalur dan medan yang dilewati, rasanya semua terbayar ketika sampai di sini. View-nya sebanding sama usaha yang kita keluarkan. Dan memang ya, kalau ngomongin coban-coban di Malang, rasanya nggak ada habisnya. Selalu ada aja alasan buat balik lagi ke alam. Buat kalian yang pengen recharge energi, menjauhi sebentar dari keramaian, Coban Sri Kandi ini bisa jadi salah satu tempat yang wajib kalian datangi. Terima kasih sudah mengikuti cerita perjalanan saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan bersama saya Kisah Maulana. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya.